Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel MEF Official Channel, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang persiapan mental intelektual menyambut kehadiran Imam Mahdi yang disandang-sandang akan muncul di tahun 2024, yaitu di tahun ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Era Muslim, saudaraku, bila Imam Mahdi telah datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi, maka kita semua umat Islam wajib bergabung dengan barisannya. Begitulah arahan dan perintah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi merupakan panglima umat Islam di akhir zaman. Dan bila ini telah menjadi jelas, kita pun terikat dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagai berikut: ketika kalian melihatnya atau kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud 4074. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman merupakan salah satu tanda-tanda menjelang datangnya hari akhir atau hari kiamat. Terdapat banyak sekali hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan kedatangannya. Namun hadis yang paling jelas menyebutkan apa kewajiban umat Islam saat ia telah hadir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian melihatnya atau kehadiran Imam Mahdi, bagian ini mengisyaratkan bahwa umat Islam perlu senantiasa mewaspadai kehadiran Imam Mahdi. Janganlah kelalaian kita akan fenomena ini menyebabkan kita bisa menyesal saat ia akhirnya hadir. Atau janganlah kita menafikan pentingnya hal ini karena menganggap bahwa mereka yang peduli kehadirannya adalah orang-orang fatalis pasifis yang tahunnya cuman menunggu datangnya Imam Mahdi dan sisa hidupnya hanya diisi dengan kesibukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berpangku tangan menyaksikan keterbelakangan umat Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, memahami dengan benar akan fenomena Imam Mahdi merupakan perkara yang sangat penting. Mengapa? Karena ia kelak akan menjadi pemimpin umat Islam, bahkan panglima perang umat Islam yang mengajak kita semua berjihad fi sabilillah melawan para mulkan Jabbiran atau Jabbirian atau penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak sambil
mengabaikan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, yang selama ini berkuasa dengan kesombongannya sebagai para taghut di tengah umat Islam, namun dapat berlalu begitu saja. Mereka menjadi dapat berkuasa dengan semena-mena karena didukung oleh penguasa dunia dari kalangan al-kuffar, yang sedang Allah izinkan mendapat giliran kepemimpinan atas umat manusia sedunia. Dan mereka menjadi langgeng dalam sistem kekuasaannya yang batil, sebagiannya dikarenakan umat Islam sedang berada pada titik nadir kelemahannya di berbagai bidang kehidupan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Mahdi merupakan sebuah divine solution atau solusi Rabbani untuk menghadapi dan menanggulangi kezoliman babak keempat perjalanan umat Islam di era akhir zaman. Babak keempat merupakan babak kepemimpinan para muklan Menjabirian sebagaimana telah diprediksi kehadirannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 15 abad yang lalu. Babak keempat merupakan babak paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam di era akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, babak keempat merupakan babak di mana kita semua hidup dewasa. Ini merupakan babak di mana umat Islam babak belur, saudaraku. Ini bukanlah suatu perkara yang harus diratapi atau disesali, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran bahwa ini cuma masalah pergiliran kepemimpinan di dunia. Ada masanya orang-orang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan memimpin umat manusia, dan ada gilirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang-orang kafir yang memimpin dunia. Ada saatnya orang-orang beriman menang dalam suatu peperangan, dan ada saatnya orang-orang kafir yang menang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jika pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Quran Surat Ali Imran ayat 140. Sahabat yang beriman dimanapun berada, alhamdulillah, melalui hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW ditanamkan optimisme bahwa pada saat menjalani era paling kelam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mendatangkan pertolongannya. Dan salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan diutusnya Imam Mahdi. Hal ini sangat penting, saudaraku. Apalagi ketika kian hari kita dibuat kian bingung oleh berbagai pihak yang saling mengklaim bahwa kelompok golongan atau partai, hizab, jamaah dan harakah yang dipimpinnya lah yang sepatutnya didukung. Oleh karena mereka lah yang paling islami dalam berjuang. Belum lagi infiltrasi musuh-musuh Islam ke dalam berbagai kelompok tersebut menyebabkan begitu rawannya keadaan kelompok-kelompok tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kita menjadi sulit untuk benar-benar meyakini apakah sebuah kelompok masih murni memperjuangkan nilai-nilai Islam ataukah ia telah ditunggangi oleh pihak-pihak yang sesungguhnya
Jadi kedatangan Imam Mahdi bukan semata merupakan sebuah dalil nakli, tapi ia juga merupakan sebuah dalil akli. Tapi ia juga merupakan sebuah alasan yang sangat logis bahwa pada saat kebingungan telah merajalela diperlukan suatu kejelasan, petunjuk yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, agar kita memiliki kemantapan sikap dalam melangkah. Oleh karenanya sahabat-sahabatku dimanapun berada, memiliki ilmu dan kepedulian akan fenomena Imam Mahdi sebagai salah satu tanda akhir zaman menjadi suatu perkara duharuri alias urgent. Yang penting adalah kita tidak berhenti hanya pada sikap pasif atau fatalis dalam proses menjelang kehadiran Imam Mahdi. Tentunya mereka yang mengira bahwa menunggu kedatangan Imam Mahdi berarti cukup dengan bersantai saja sambil kadang-kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bukanlah tindakan bertanggung jawab dan memadai. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kali ini tentang persiapan mental, intelektual menyambut kehadiran Imam Mahdi yang akan disandang-sandang pada tahun ini, yaitu tahun 2024. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebenaran kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.